Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat Amanda yang sedang berbincang dengan Kinanti ini terlihat tatapan sinisnya kepada Kinanti. Namun hal ini dilihat oleh David dan David pun semakin curiga kepada Amanda. Dimana rupanya Amanda ini kembali mempunyai niat jahat kepada Kinanti. Dan di scene berikutnya terlihat juga di sini kalau Kinanti yang akan mengadakan dinner bersama keluarganya, yaitu di ulang tahunnya Sarah. Ketika ia akan berangkat ke dinner tersebut, ia memergoki si Reno ini sedang menelepon wanita lain, yaitu Ana. Tentu saja di sini Kinanti pun sangat marah kepada Reno yang telah mempermainkan hati adiknya ini. Kinanti mengatakan kepada Reno kalau selama ini ia memang sudah tahu kalau niatnya Reno itu tidak baik kepada Sarah. Dan di scene berikutnya juga terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini kesal kepada Kinanti karena Kinanti ini yang mempunyai sikap yang berubah terhadap dirinya. Ia tidak tahu kenapa Kinanti tiba-tiba saja berubah kepada dirinya. Dan ketika ia bertanya kepada Kinanti, lagi-lagi Kinanti ini seperti biasa, dia tidak mau menjawab pertanyaan Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Kinanti, baiklah, di rumah tangga kita ini mulai sekarang sudah ada kebohongan, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Dan di scene berikutnya rupanya Tuan Muda Abimana ini yang sudah mengetahui kalau rupanya diamnya Kinanti ini mempunyai salah sesuatu. Ia mengatakan kepada Kinanti kalau Kinanti ini terlalu mudah dibohongi. Bodoh dengan terlalu mudah dibohongi itu beda tipis, kata Tuan Muda Abimana kepada Kinanti. Dimana pada episode sebelumnya diceritakan kalau Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini setelah pulang dari camping, mereka pun rupanya diberi jamu oleh Oma dan Bibi Jumi. Rupanya Oma ini sudah tidak tahan lagi ingin memiliki cicit. Tuan Muda Abimana yang mendapatkan jamu tersebut, ia pun merasa agak kurang enak, kata Tuan Muda Abimana. Namun rupanya di sini bukan saja Tuan Muda Abimana yang disuruh meminum jamu tersebut, namun Kinanti juga harus minum jamu itu. Ketika di malam hari, Tuan Muda Abimana yang sedang menonton televisi bersama Kinanti ini ditemui oleh Oma. Oma pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti, kenapa sampai saat ini belum juga masuk ke dalam kamar. Abi dan Kinanti yang merasa curiga kepada Oma ini tidak mau masuk ke kamar sebelum Oma tidur. Namun rupanya mereka di sini sama-sama keras kepala. Akhirnya mereka pun tidur bersama di ruang tamu tersebut, sehingga ketika di pagi hari Bijumi sangat kaget melihat tuan-tuannya ini tertidur di kursi ini, guys. Rupanya di sini rencana Oma untuk mendapatkan cucu lagi-lagi gagal. Dan Oma pun mencari di medsos untuk membuat ramuan yang akan ia berikan kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti agar ia segera memiliki cicit nih, guys. Dan di scene berikutnya Amanda ini yang sudah mempunyai niat jahat kembali kepada Kinanti. Ia menyuruh Kinanti untuk bertemu dengannya di kantor Tuan Muda Abimana. Tentu saja Kinanti yang hatinya polos dan tidak mempunyai curiga apapun kepada Amanda ini mengiyakan permintaan Amanda.
di mana yang saat itu tuan muda Abimana ini ternyata ingin mengajak Kinanti untuk makan siang saja. Akhirnya mereka pun bertemu di kantornya tuan muda Abimana, di mana saat itu Kinanti menyapa Amanda. Ia menanyakan soal kaki Amanda yang terkilir saat ia terjatuh waktu camping bersamanya. Namun di sini Amanda yang memang tidak menyukai Kinanti ini, ia mengatakan kepada Kinanti kalau ia saat ini baik-baik saja. Namun di sini mata Amanda ini terlihat sangat kebenciannya kepada Kinanti. Yang saat itu tidak sengaja David pun lewat di tempat itu dan David kembali curiga kepada Kinanti karena ia melihat tatapan Kinanti yang sangat sinis kepada Kinanti. Dan di sini yang berbeda, rupanya Reno ini sudah mengadakan janjian dinner untuk ulang tahun kedua kekasihnya ini. Ia mengucapkan ulang tahun pertama kepada Sarah, kemudian kepada Anna. Hal ini pun ia lakukan untuk mendapatkan kedua wanita tersebut. Namun di sini rupanya Oma mengetahui niatnya Reno ini dan Oma sangat marah kepada Reno. Ia mengatakan kepada Reno, jangan sampai urusan Reno ini nantinya akan membuat kekacauan di rumah tangga Sudirja. Karena ia tidak mau jika urusan Reno ini yang selalu membuat kekacauan di rumah tangga. Oma kembali memperingatkan kepada Reno agar Reno berhenti mempermainkan para wanita. Namun di sini Reno tetap bebal saja dengan perkataan Oma. Dan Oma yang merasa kesal kepada Reno ini menyuruh Anita, si ibunya Reno ini, agar menasehati Reno untuk tidak mempermainkan wanita lagi. Karena Oma takut jika hal ini terus terjadi, maka ini akan membuat kekacauan di rumah tangganya Sudirja, kata Oma kepada Reno yang saat itu rupanya Anita ini juga tidak suka kepada Oma yang menasehati anaknya ini. Padahal apa yang diperbuat oleh si Reno ini tidaklah benar ya guys. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang sinetron tersayang kita, yaitu Termaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.